BPKH bongkar kebohongan media Bakri, tuduh 600 juta US dollar dana haji untuk perkuat rupiah. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif di siot.com. Entah apa yang merasuki media milik ARB yang selalu gencar memberitakan isu untuk menyerang pemerintah. Setelah bisnis berpartisipasi ikut masalah investasi Jiwasraya dan terkait Beni Cokro, tak lama kemudian mereka mulai bermain isu provokatif. Sudah banyak rakyat yang kecewa karena pembatalan haji oleh pemerintah kita atas permintaan Arab Saudi. Kini malah dipanasi dengan masalah dana yang mereka pakai untuk memperkuat rupiah. Seperti dilansir vivanews.com, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan akan menggunakan dana simpanan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 untuk keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebab pemerintah Indonesia resmi tidak meminta jemaah haji pada tahun 2020. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar 600 juta US dollar atau lebih dari 8,7 triliun kurs 14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan digunakan untuk membantu Bank Indonesia dalam memperkuat kurs rupiah. Meski begitu, dia melanjutkan, BPKH bersama dengan Bank Indonesia masih mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan dana tersebut. Dana yang disetujui harus tetap sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh peraturan yang ada. Insya Allah akan digunakan karena pengiriman haji tahun ini. Mekanismenya sedang dalam pengkajian, kata dia dalam menerima Vivanews Selasa 2 Juni 2020. Anggito sebelumnya juga menyampaikan, total dana haji yang dikelola BPKH saat ini telah mencapai 135 triliun. Sebagian besar dana itu digunakan untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja negara, karena sebagian besar dana itu diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara, membantunya untuk mendukung APBN kita yang membutuhkan dana untuk mendukung kebutuhan COVID-19, ungkap dia pada akhir bulan lalu. Sebagai informasi, Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan tidak mengirimkan jemaah haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Hal ini ditegaskan Menteri Agama Fakrul Rozi dalam siaran pers via Zoom hari ini, Selasa 2 Juni 2020. Begitulah isi cuplikan berita Vivanews yang sampai detik ini belum diralat. Padahal BPKH sendiri sudah menyiapkan klarifikasi dan sudah ada di media online lainnya. Artikel ini saya buat beberapa media online seperti detik.com, suara.com, liputan6.com, merdeka.com, dan lainnya yang ikut memberikan klarifikasi dari BPKH tersebut. Tapi media yang ditolak Bakri masih belum bergerak memberi klarifikasi. Detik.com, suara.com, liputan6.com, merdeka.com, dan lainnya ikut memberikan klarifikasi dari BPKH tersebut. Tapi media yang ditolak Bakri masih belum bergerak memberikan klarifikasi. Sangat disayangkan di saat ada diskusi di tengah masyarakat atau kebijakan pembatalan haji yang membuat kecewa banyak pihak. Harus ditambah isu murahan lainnya. Harusnya media mengurangi masalah pembatalan haji lantaran permintaan Arab Saudi yang meminta lonjakan kasus COVID-19. Sekarang beritanya jumlah pasien corona mereka di angka $90 yang lagi menyalip Cina. Untuk itu kebijakan pembatalan haji tahun ini tentu saja untuk keselamatan semua pihak. Kemarin ada anggota fraksi PKS yang menyebut pemerintah zolim karena membatalkan haji. Padahal saat ada kebijakan baru normal, dengan membuka masjid, mereka juga yang menolak. PKS yang menunjukkan persetujuan terhadap semua kebijakan pemerintah. Harusnya media ARB diterima sebagai media yang didukung, bukan media netral, yang harus diceraskan. Sudah tahu ada masalah panas pembatalan haji, sebaliknya memelintir informasi meminta dana haji untuk menguatkan rupiah. Ini jelas-jelas bisa memprovokasi rakyat yang sudah banyak dikorbankan dengan beberapa kebijakan terkait corona. Sementara nilai tukar rupiah menguat dipicu kebijakan baru, Jokowi yang akan segera membuka pasar ekonomi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan WHO. Hal lain yang mendorong menguatkan lantaran ada unjuk besar di USA yang berhubungan dengan kulit hitam dan angka COVID-19 yang melonjak tajam, akhirnya ini semua memberi keuntungan untuk penguatan rupiah. Seperti kata Ketua BPKH, jika memperkuat rupiah bukan karena dana haji, untuk itu media Bakri harus meminta maaf kepada pemerintah dan mengklarifikasi berita mereka dengan segera. Semoga tidak perlu ada isu teror-teror seperti jurnalis Detik lagi yang mengesankan mereka dibungkam atau ditekan, bukannya kesalahan dan provokasi yang ditimbulkan oleh ulah mereka. Semua pihak pulih segera insaf dan tak lagi menyesatkan masyarakat dengan berita pelintiran mereka. Semoga ke depan ada undang-undang tegas terkait dari media arus utama karena jika rakyat biasa yang bisa mereka bisa katakan di penjara.
Media tak boleh jadi punya kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan. Kalau memang mau dibantah, lawan harus bergabung dengan media, bukan media arus utama. Begitulah kura-kura.